毎日にせ小田慎一郎。ね。だから。 Di awal film kita diperlihatkan kepada sosok seorang wanita yang bernama Bokson. Pada saat itu, ia menantang seorang bos Yakuza yang bernama Kurame untuk adu mekanik. Bertempat di pinggir rel kereta api, mereka pun siap untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Dengan senjata samurai yang diberikan Bokson, Kurame sangat yakin akan memenangkan pertarungan tersebut. Begitupun juga dengan Bokson, ia sangat percaya diri untuk mengalahkan Kurame menggunakan sebuah kapak di tangannya. Ketika Bokson terpojok, ia mencoba untuk membaca gerakan lawannya tersebut. Dikarenakan ia tidak yakin dengan kapak di tangannya, Bokson meminta izin untuk mengganti senjata. Tak lama kemudian, Kurame pun dapat dibunuh menggunakan senjata barunya berupa sebuah pistol. 미안. Setelah itu, Bokson pergi untuk pulang ke rumahnya. Seperti ibu-ibu pada biasanya, Bokson menyempatkan diri mampir di sebuah supermarket untuk membeli kebutuhan pokok. Sesampainya di rumah, ia membersihkan ruangan yang kotor, mencuci pakaian, dan tak ketinggalan juga ia menyempatkan diri untuk menyiram tanaman. Tanpa sengaja ketika ia ingin mencuci pakaian anaknya, Bokson menemukan sebungkus rokok. Dan sepulang sekolah, anaknya yang bernama Gil Jaeyeon mendapat sambutan tidak baik dari ibunya tersebut. Bokson bertanya sejak kapan ia belajar merokok. Akan tetapi, Jaeyeon tidak merespon pertanyaan dari ibunya tersebut. Dalam hal ini, dapat dipastikan hubungan mereka berdua tidaklah baik-baik saja. 교육 모임. 그거 옷 좀 같이 고르. Esok harinya dalam berita di media televisi Korea, terdapat kabar bahwa bos Yakuza Jepang tewas dengan beberapa tembakan. Pihak kepolisian pun tidak dapat mengungkap siapa pelaku sebenarnya karena kekurangan barang bukti. Berita tersebut ditonton oleh dua orang kakak beradik dan mereka bernama Min dan Caca. Diketahui mereka adalah pemilik perusahaan bernama MK yang berbisnis dalam merekrut pembunuh bayaran. Mereka pun tahu bahwa si pembunuh tersebut adalah Bokson dan dapat disimpulkan Bokson adalah seorang pembunuh bayaran yang saat ini bekerja bersama mereka. Di sisi lain, Bokson menemui rekan-rekannya sesama pembunuh bayaran, namun mereka semua bekerja di perusahaan yang berbeda. Semua temannya memuji Bokson karena ia berhasil membunuh bos Yakuza paling terkenal dengan sangat mudah. Karena sejak beberapa bulan yang lalu, sebagian dari mereka gagal untuk membunuh bos Yakuza tersebut. 근데 이 정도 거물급이면 페이는 얼마나 하는 게야? 내가 여기서 7작품 하는 거보다 복순 씨 한 작품이 더. 따라 대우 다른 건 사회생활 기본이야. Scene kembali kepada Jaeyeon yang sedang bersama temannya di sebuah lapangan skateboard. Tak lama kemudian, ketiga rekan sekolahnya datang di mana salah satu dari mereka yang bernama Han memaksa Jaeyeon untuk berkencan. Akan tetapi, Jaeyeon menolaknya dan pergi dari tempat tersebut. Esok harinya sebelum berangkat bekerja, ia pun mengantarkan Jaeyeon ke sekolah dan setelah itu, Bokson melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke perusahaan MK di mana ia bekerja saat ini. Ketika Bokson ingin menaiki lift, Bokson bertemu dengan Caca dan memaksanya agar melihat aksi dari anak-anak magang untuk menggantikan posisinya jika nantinya ia pensiun. Dalam latihan tersebut, Bokson sangat kagum dengan kemampuan salah seorang anak magang yang bernama Kim. Karena penasaran, Bokson pun menantang Kim untuk sparring. Karena Bokson adalah pegawai senior di perusahaan tersebut, Kim mencoba semaksimal mungkin untuk mengalahkan Bokson.
Seperti yang telah kita duga sebelumnya, dengan sangat mudah Bokson dapat mengalahkan Kim hanya dengan 3 gerakan saja. Setelah latihan tersebut usai, Bokson menemui sang direktur perusahaan yang tak lain, ia adalah Min. Mereka membahas pekerjaan dan beberapa rencana ke depan. Tak hanya itu, mereka pun membahas mengenai perpanjangan kontrak kerja terhadap Bokson. 재계약 조건은 생각 좀 해봤어? 애 때문 아니라니까요. Setelah semua selesai dibahas, Min mengajak Bokson untuk makan bersama. Pada saat itu, Bokson mendapat kabar dari sekolah Jaeyeon bahwa Jaeyeon telah melakukan pelanggaran. Dalam percakapan tersebut, Jaeyeon secara sengaja menusuk temannya sendiri menggunakan gunting. Dengan sangat terburu-buru, Bokson harus menemui Jaeyeon dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan akibat tindakan yang dilakukan Jaeyeon, ia terpaksa harus mengeluarkan Jaeyeon dari sekolah tersebut mulai hari itu juga. 소라가 유일한 목격자인데 역시 입을 다물고 있어 다닐 수 없습니다. 퇴학이요? Pasca kejadian yang menimpa anaknya tersebut, Bokson merasa cukup marah. Dan ketika mereka beranjak pergi, Jaeyeon mengaku ia melakukan hal tersebut karena rekan sekolahnya yang bernama Han memaksa Jaeyeon untuk menjadi pacarnya. Mendengar perkataan dari anaknya itu, Bokson terdiam begitu saja. Malam harinya Bokson mendapat pekerjaan untuk membunuh seorang anak dari salah seorang pejabat tinggi Korea. Tak mudah untuk melakukan sendiri, ia pun ditemani oleh Kim yang telah menyiapkan semua peralatan untuk misi pembunuhan tersebut. Mereka pun memulai misi tersebut dengan mematikan aliran listrik di rumah target. 잠깐. Namun ketika Bokson ingin melakukan eksekusi, ia pun mengetahui motif sebenarnya mengenai tugas pembunuhan yang ia lakukan. Hal itu pun membuat Bokson mengurungkan niatnya untuk membunuh target tersebut. Di sisi lain, ketika Min sedang menjalankan misi pribadinya di sebuah restoran di Rusia, ia sangat marah setelah mendengar kabar bahwa Bokson dengan sengaja menggagalkan tugasnya sendiri. 할 것. 만약 진짜 실패. 제 실수예요. Untuk meluapkan kemarahannya tersebut, Min secara brutal membantai semua orang yang berada di sana. 그냥 이러면서 들어주세요. 내가 실패한 작품 아무도 손 못. Setelah ia berhasil melakukan misi pribadinya, Min bertanya kepada Kim apakah Bokson sengaja menggagalkan pekerjaannya sendiri. Demi menyelamatkan Bokson, Kim pun menjawab bahwa Bokson tidak sengaja melakukan hal tersebut, di mana kejadian itu adalah murni kegagalan yang dilakukan Bokson. Mendengar laporan dari Kim, Min akhirnya mempercayai laporan itu. Pada keesokan harinya, Jaeyeon mencoba untuk berkata jujur kepada Bokson. Ia menusuk gunting kepada Han dikarenakan ia sangat kesal kepada rekannya itu yang selalu mengganggunya. Sebenarnya, Jaeyeon tidak berniat ingin melukai Han, namun dengan keteledorannya, Jaeyeon harus melakukan hal tersebut. 아니요, 그런 걸 엄마한테 얘기를 안 했어. 그러는 엄마. Di waktu bersamaan, Kim mendatangi Bokson di mana ia hanya ingin memberitahukan jika saat ini ia tidak lagi bekerja di perusahaan MK setelah Min baru saja memecatnya akibat misi yang gagal diselesaikan bersama Bokson. 그래. 잘했다. Untuk menetralisir kesedihannya sebab saat ini Kim tidak mempunyai pekerjaan yang lain, Bokson kemudian mengajak Kim ke tempat rumah makan yang sering ia kunjungi. Tak lama kemudian, Bokson kedatangan beberapa rekannya sesama pembunuh bayaran yang kita ketahui sejak awal film.
이거 보고 우리 희성 씨 칭찬 좀 해줘요. 응? Meskipun mereka sudah lama menjalin tali persaudaraan layaknya keluarga, kali ini mereka datang dengan maksud ingin membunuh Bokson. Diketahui mereka diutus oleh Caca yang tak lain adalah adik Min. Dan usut punya usut, Caca merasa iri atas pencapaian Bokson di perusahaan tersebut, di mana ia sendiri meskipun sebagai komisaris perusahaan, Caca merasa bukanlah siapa-siapa. Pertarungan pun akhirnya pecah saat itu juga, yang mana Kim mau tidak mau harus membantu menyelamatkan Bokson. Tak diragukan lagi, Bokson sebagai pembunuh bayaran profesional yang kenyang akan pengalaman bertarung, ia pun dapat membunuh mereka semua. Pasca pertarungan itu, Bokson bergegas untuk pulang. Ia pun menyempatkan diri untuk menelpon anaknya. Namun secara tiba-tiba, Min muncul dan mencekik Bokson. Tak hanya itu, Min dengan sengaja merusak handphone milik Bokson. Min melakukan hal tersebut dikarenakan ia saat ini mengetahui bahwa Bokson telah membohonginya, di mana beberapa hari yang lalu Bokson mengatakan ia tidak sengaja melakukan kegagalan dalam bertugas, karena sebenarnya ia sendiri dengan sengaja menggagalkan pekerjaannya tersebut. Namun pada akhirnya Min mengurungkan niatnya untuk membunuh Bokson dengan alasan Bokson adalah karyawan terbaik di perusahaannya tersebut. Dan ketika ia pergi, Min menghampiri Kim dan ia pun membunuh Kim karena telah berkata bohong dalam melaporkan tugasnya bersama Bokson. 저 끝까지 뻔뻔하게. Di keesokan harinya, pemimpin dari berbagai perusahaan mengadakan pertemuan untuk membahas karyawan mereka yang tewas tanpa penyebab yang pasti. Di sini, seorang bos yang bernama Hung So mencurigai direktur perusahaan MK yaitu Caca yang mungkin berada di balik tewasnya beberapa pegawai mereka. Tak lama kemudian, Min memasuki ruangan tersebut. Ia pun disambut dengan amarah oleh Hung So yang ingin mengetahui penyebab pasti tewasnya beberapa karyawan. Min berusaha untuk melindungi Caca dan Bokson, namun ia pun tidak dapat menahan emosinya di saat Hung So memerintahkan Min agar bunuh diri saja karena dianggap tidak becus menjadi seorang pemimpin perusahaan. Dengan penuh amarah, Min yang terkenal kejam kemudian membunuh Hung So menggunakan pisaunya sendiri. Melihat kejadian tersebut, para pemimpin perusahaan yang lainnya bergegas untuk keluar, di mana mereka memutuskan hubungan kerjasama dengan Min. Di tempat berbeda, ketika Bokson tiba di perusahaan MK, ia disambut oleh Caca. Dalam perbincangan mereka, Caca mengatakan jika Kim telah tewas karena telah dibunuh oleh Min. Bokson yang teringat akan kebersamaan bersama Kim, ia pun tidak dapat menahan amarahnya, sehingga Bokson kemudian membunuh Caca menggunakan pena. Tak lama kemudian, Min tiba di perusahaannya tersebut dan melihat adiknya telah tewas. Mengetahui jika Bokson adalah pelakunya, ia pun menelpon Bokson, namun Jae-yoon yang mengangkat telepon tersebut. Min menitipkan pesan kepada Jae-yoon agar ibunya segera menemuinya di perusahaan dengan alasan adanya pekerjaan mendadak. Beberapa saat kemudian, Bokson menerima pesan tersebut dan bergegas untuk menemui Min di perusahaannya itu. Ketika Min sampai di sana, ia disambut dengan beberapa tembakan yang dilakukan oleh Min. Akan tetapi, Bokson dengan sangat tenang menghadapi situasi itu. Bokson mengetahui bahwa Min mengundangnya tidak lain untuk membalaskan kematian adiknya, yaitu Caca. Mereka pun duduk bersama-sama untuk berbincang sejenak. Bokson yang memiliki kemampuan membaca pergerakan lawan sebelum bertarung, tampaknya tidak ada cara lain untuk mengalahkan Min, dikarenakan
Min jauh lebih hebat dibandingkan dirinya sendiri. Namun akhirnya ia menemukan satu kelemahan yang dimiliki Min, yaitu dengan sengaja menceritakan masa lalunya bersama Min. Sontak saja Min teringat masa-masa bersama Bokson. Hal tersebut pun membuat Min lengah dan ia pun terbunuh dalam pertarungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Min dan Bokson adalah pasangan suami istri, yang mana Jaehyun adalah anak mereka berdua. Dan ternyata mereka sengaja berpisah karena sebuah permasalahan di antara mereka. Setelah berhasil membunuh Min, Bokson pun tiba di rumahnya. Dengan perasaan senang, ia dapat kembali bertemu dengan Jaehyun. Mulai detik ini juga, Bokson memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pembunuh bayaran dan lebih memilih untuk hidup normal sebagaimana seorang ibu. Dan film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.